Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Gus Wafi memberikan pernyataan tentang nasab Habib ini ya teman-teman. Gus Wafi katanya kalau ada Habib yang mohon maaf perilakunya kurang baik itu wajib kita tegur, bukan disanjung-sanjung ya teman-teman, dan mengingatkan Habib muda itu jangan terlalu sanjung-sanjung. Kita lihat ke videonya teman-teman. Ya, sebelumnya Ustadz, yang harus kita garis bawahi itu takut ada orang-orang mengira kita ini fanatik buta kepada para habaib. Oh, enggak. Para habaib kalau salah ya tetap salah. Mereka semuanya ada para habaib yang mencuri ya tetap salah, harus dihukum seadil-adilnya. Tapi karena ini konteksnya nasab ilmiah, maka kita bisa mengkajinya dalam perspektif para ulama. Karena kita tidak punya kapasitas berbicara nasab, ya kita tinggal sodorkan pendapat para ulama yang sudah sesuai dengan kapasitasnya, kapasitas ilmunya. Nah, andaikan toh nanti di rumah kita ada habaib, ya, yang mohon maaf berakhlaknya buruk, sangat ingin dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain, ya tidak boleh kita ikuti, tidak boleh. Kita itu mencintai, menghormati, tapi ketika salah kita tidak boleh mengikuti. Contoh, ada salah satu habaib seumpama datang ke rumah kita, masuk ke rumah tanpa bilang assalamualaikum, kemudian masuk ke kamar. Nah, itu wajib kita tegur, wajib kita luruskan gitu. Tapi rasa cinta dan mahabbah kita justru kita ekspresikan dengan cara menegur beliau. Karena kalau beliau tidak ditegur akan ada mafsadah yang lebih besar. Oke lah, kita tahu beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Orang lain yang tidak tahu kebesaran derajat zuriyah Nabi pasti akan menentang. Lu masa keturunan Nabi seperti ini? Ada yang bilang seperti ini, Ustaz. Kalau memang mereka keturunan Nabi, tidak mungkin mereka melakukan begini loh. Sejak kapan ada keturunan Nabi maksum dari dosa? Kan tidak ada, Ustaz. Ada yang mengatakan begitu. Kalau memang keturunan Nabi, tidak mungkin mereka ini hanya jualan minyak, hanya jualan sarung loh. Sejak kapan ada dalil kalau keturunan Nabi harus jualan kapal perang? Ya. Ada sejak kapan? Ya, sejak kapan kalau keturunan Nabi harus jualan nasi goreng seumpama? Kan tidak ada juga gitu. Bahwa mereka ini salah perspektif gitu. Dikira kalau keturunan Nabi itu harus perfect dalam segala hal. Tidak, mereka itu sama seperti kita, tapi di dalam diri mereka ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka salah ya wajib kita luruskan. Kita tidak boleh fanatik buta. Kalau ada habaib yang masih muda, jangan terlalu dihormati sehingga dapat membuat dia lalai untuk belajar agama, untuk berjihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang Ustaz, kita harus jujur. Kadang habaib yang muda kalau terlalu mendapatkan sanjungan, ya, mereka lupa dengan belajar. Mereka tersanjung dengan sanjungan itu. Sehingga lupa untuk menjadi contoh kepada umat. Sebagian oknum, Ustaz, ya. Enggak semua. Karena rata-rata yang saya lihat justru baik-baik semua, gitu. Karena ketepatan yang nakal-nakal ini ketemunya sama Imaduddin, gitu. Apes terus Imaduddin ini. Giliran ketemu habaib, ketemunya yang agak helap gitu loh. Padahal saya sendiri tidak pernah ketemu kayak gitu. Ya mungkin ada 1-2 itu pun jarang gitu. Ya, jarang. Jadi seperti itu. Sehingga tidak ada istilah kalau keturunan habaib itu semuanya maksum, terjaga dari dosa. Tidak ada. Kan'an saja anaknya Nabi Nuh ketika tidak ikut kapal, kata jenengan tadi, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, innahu amalun ghairu soleh, karena dia tidak soleh, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu, Ustaz. Terus apa lagi tadi, Ustaz? Ya itu, ada Pak. Itu kan kita dianjurkan itu oleh Syekh Abdurrahman Pak. Itu kan untuk ikut dalam perahu itu. Betul. Maksudnya perahu-perahu ini kan jelasnya kan kalau yang nggak ikut perahu itu, berarti kan kayaknya kan sudah di luar garis thariqah kita gitu. Ya. Dan Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya gitu. Betul. Dan sejauh ini tidak bisa kita pungkiri, Ustaz. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah dari dzurriyyah Rasulullah itu rata-rata Ba'alawi. Ba'alawi kan?
Ulama-ulama Ba'alawi ini banyak sekali. Dari kalangan Ba'alawi itu banyak sekali. Yang menjadi mufti di Yaman bergelar Jamalul Lail, menjadi mufti di Mekah dan Madinah bergelar Jamalul Lail ada. Menjadi mufti di Yaman ada. Bahkan menjadi ulama di Indonesia banyak banget. Nah, yang benar-benar menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak. Gitu. Nah, karena memang mereka ini thariqahnya adalah thariqah yang memang benar-benar sambung sanadnya kepada Rasulullah, maka badainya besar, Ustaz. Nah, orang-orang yang tidak ikut beliau, orang-orang keturunan Rasulullah dari kalangan Ba'alawi, yang Ahlus Sunnah ya, saya garis bawahi yang Ahlus Sunnah, maka mereka kita lihat dulu. Apakah mereka tidak ikut karena memiliki thariqah lain, sehingga mereka bisa berijtihad? Oke. Atau mereka itu tidak ikut karena menentang. Kalau karena menentang, maka kita berlepas tangan. Kita katakan dia itu bisa jadi bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mungkin karena memiliki ijtihad sendiri, karena sekelas Sayyid Muhammad, Ustaz. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengakui Ba'alawi. Kita itu levelnya kita mungkin Sayyid Muhammad. Kita bertahun-tahun jadi orang Islam. Ada berapa hadis yang kita hafal sanadnya dari kita sampai Rasulullah? 2 mungkin nggak nyampe, Ustaz. Nah, Sayyid Muhammad setingkat beliau yang terkenal muhaddis saja seperti itu mengakui. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang disebut dengan Musnidud Dunya, ahli sanad sedunia itu, nah, mengakui. Imam Nawawi Banten mengakui. Syekh Hashim Asy'ari mengakui. Apakah mereka tidak lalu didatangi Rasulullah? Kiai Hashim Asy'ari itu bukan keturunan Nabi itu, kamu salah itu. Tidak ada tuh. Dari dulu para ulama yang mimpi Nabi bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, yang ada malah Fuad Pleret sama temannya itu. Baru 2023 mereka mimpi Nabi kalau Ba'alawi ternyata bukan keturunan Nabi. Seharusnya yang mimpi itu Syahid Murtado Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, itu seharusnya yang mimpi. Bukan mana temennya Fuad Pleret gitu. Bukan yang malah goyang-goyang gitu ya. Iya. Seharusnya Nabi sudah dari dulu mimpi kepada para ulama, karena kebohongan ini tidak boleh bertahan beribu-ribu tahun. Begitu, berarti gini, Ustaz. Kalau kita gini, Ustaz. Kalau kata orang Madura, Bismillahirrohmanirrohimnya kita 1000 kali sama dengan 1 kalinya para habaib, kan gitu, Ustaz. Nah, makanya istidadul ittiba ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti mereka. Fi thariqatihim, di jalan mereka itu memang benar-benar sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Seluruh Santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, dan saya hormati bahkan, ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya.
Ini yang saya putarkan video beliau ya dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa dengan semangat dan menggebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan itu terputus. Namanya anak, nggak ada yang terputus. Tetap saja turunan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulnya? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu. Ya. Jadi bagi kita keluarga besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman, ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggembu-gembu, seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah. Ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati. Seperti keluarga besar di Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya. Dari Trusmi, ya, banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasapannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak.
Saya sempat lihat juga beberapa dakwah. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia pernyataan dari Gus Wafi yang mana tentang ketika ada seorang habib datang ke rumah kita yang mohon maaf perilakunya tidak baik, itu wajib kita tegur ya teman-teman, dan jangan sampai kita menyerahkan apapun ya teman-teman. Tapi ya kayaknya jarang sih yang seperti itu teman-teman, ya kebanyakan alhamdulillah pada mencontohkan yang baik dan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Dan di sini Gus Wafi menyatakan juga bahwa para habib ini benar mengalir darah Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Dan Gus Wafi ini menekan atau memberikan peringatan keras pada kita agar menegur ketika ada habib melakukan kesalahan ya teman-teman, jangan dibiarkan. Dan habib juga sifatnya tidak masum, pasti seperti kita ya teman-teman, banyak ada salahnya ya teman-teman. Dan ya Gus Wafi juga menyebutkan jangan terlalu menyanjung tinggi para habib-habib muda ya teman, karena itu berakibat fatal, karena nanti dianya tidak atau malas belajar ilmu agama ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga kalian semangat selalu, amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.